Cahaya matahari sore menerobos kaca depan mobil Avanza tua itu, menyilaukan mata Dimas yang sedang membungkuk membersihkan karpet di bawah kursi penumpang. Niatnya sederhana, memberi kejutan pada Sarah, istrinya, dengan mencucikan mobil yang baru saja dipakai Sarah seharian. Namun, gerakan tangan Dimas terhenti. Di sela-sela serat karpet yang kusam, ada sesuatu yang berkilau. Bukan remah kaca, bukan juga plastik permen. Dimas memungut butiran kasar itu dengan ujung jarinya. Warnanya kuning pekat, berat, dan dingin. Itu emas. Emas mentah. Jantung Dimas berdegup tak beraturan. Sarah bilang dia hanya pergi ke arisan dan belanja ke supermarket di tengah kota. Sejak kapan supermarket menjual emas dalam bentuk butiran pasir kasar bercampur lumpur merah seperti ini? Malamnya, suasana di meja makan terasa mencekam bagi Dimas. Meski Sarah tampak ceria seperti biasa, wanita itu menyendokkan nasi ke piring Dimas dengan senyum manis. Senyum yang selama 5 tahun ini menjadi alasan Dimas bekerja keras. Tadi macet banget, Mas. Arisannya lama, keluh Sarah manja. Dimas menatap tangan istrinya. Di balik kuku jari manis Sarah yang dipoles kuteks nude, terselip noda tanah merah yang gagal dibersihkan. Baunya samar, tapi hidung Dimas yang sensitif menangkap aroma itu. Bau solar dan tanah basah. Kamu nggak mampir ke tempat lain, Sar? Tanya Dimas, suaranya bergetar pelan. Sarah berhenti mengunyah. Matanya menatap lurus ke Dimas, tenang, tanpa kedip. Enggak. Kenapa? Kebohongan itu meluncur begitu licin. Dimas memilih diam, tapi hatinya hancur. Saat Sarah tertidur pulas dini hari itu, Dimas melakukan hal yang paling ia benci, menggeledah tas istrinya. Di kantong tersembunyi paling dalam, ia menemukan bukan bukti perselingkuhan, melainkan sebuah kunci gembok besi tua dengan gantungan plastik kucel bertuliskan, Kos Melati, Gudang 44, Area Limbah. Area limbah adalah kawasan zona merah di pinggiran kota, tempat di mana hukum seolah tak berlaku. Didorong rasa curiga yang membakar dada, Dimas nekat pergi malam itu juga. Mobilnya membelah hujan, menuju titik koordinat di GPS. Ia sampai di sebuah bangunan kos memanjang yang kumuh, tersembunyi di balik ilalang tinggi. Lantai lorong itu becek dan bau amis. Dimas menemukan pintu nomor 44. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Klik. Terbuka. Dimas mendorong pintu. Gelap. Ia menyalakan senter HP-nya. Tidak ada ranjang, tidak ada lemari pakaian, tidak ada tanda-tanda kehidupan selingkuhan. Ruangan 3x3 meter itu hanya berisi tumpukan kotak sepatu yang disusun rapi hingga menyentuh plafon. Dimas melangkah masuk, kakinya menendang botol cairan merkuri kosong di lantai. Ia mengambil satu kotak sepatu paling atas. Terasa sangat berat, jauh lebih berat dari sepatu manapun. Dengan napas tertahan, Dimas membuka tutup kotak itu. Cahaya senter menyinari isinya. Dimas terhuyung ke belakang, nyaris muntah karena syok. Itu bukan sepatu. Kotak itu penuh sesak dengan bongkahan emas mentah seukuran kepalan tangan bayi, masih bercampur tanah. Dan di ruangan itu, ada ratusan kotak yang sama. Istrinya bukan sedang selingkuh. Istrinya sedang menimbun harta karun berdarah di tempat paling kotor di kota ini. Sebelum Dimas sempat mencerna realita gila ini, terdengar suara langkah kaki berat sepatu boots di lorong luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang terbuka. Langkah kaki berat itu berhenti tepat di depan pintu kamar nomor 44. Jantung Dimas rasanya berhenti berdetak. Ia masih mematung memeluk kotak sepatu berisi emas mentah itu, sementara bayangan besar dari luar menutupi celah bawah pintu. Brak! Pintu kayu lapuk itu hancur dalam sekali tendangan. Serpihan kayu beterbangan. Dimas terlonjak, kotak di tangannya terlempar, menumpahkan ratusan gram bongkahan emas ke lantai yang kotor. 2 orang pria berdiri di sana. Mereka bukan polisi, dan jelas bukan warga sekitar. Mereka berbadan tegap, mengenakan rompi tambang lusuh, dan bau keringat masam bercampur solar menyengat hidung Dimas. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato kalajengking di leher, menyeringai melihat emas yang berserakan. Nah, tikus kecilnya sudah masuk perangkap, geram pria itu dengan suara parau. Tanpa basa-basi, sebuah pukulan keras mendarat di rahang Dimas. Buk! Dunia Dimas berputar. Ia tersungkur ke lantai, merasakan asin darah di mulutnya. Belum sempat ia bangkit, sebuah sepatu boots menginjak dadanya, menekan tulang rusuknya hingga bunyi retakan terdengar.
Siapa yang suruh lu nyuri jatah bos Barata? Hah? Bentak pria kedua sambil mencabut golok tumpul dari pinggangnya. Dimas ingin berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanya suami yang mencari istrinya, tapi suaranya tercekat. Golok itu terangkat tinggi, siap menebas lehernya. Dimas memejamkan mata, pasrah menjemput ajal. Minggir! Teriakan wanita yang sangat familiar memecah ketegangan. Dimas membuka mata tepat saat melihat sesosok tubuh ramping melompat dari kegelapan lorong. Itu Sarah. Tapi bukan Sarah yang lembut. Wajahnya dingin, matanya nyalang. Di tangannya, ia memegang botol kaca berisi cairan bening. Biur. Sarah menyiramkan isi botol itu tepat ke wajah kedua preman tersebut. Detik berikutnya, jeritan memilukan menggema di lorong kos. Asap putih mengepul dari kulit wajah para preman itu. Bau daging terbakar yang mengerikan memenuhi udara. Itu air keras konsentrat tinggi, bahan pengolah emas. Bangun, Mas. Lari. Sarah menarik kerah baju Dimas dengan kasar. Tenaganya luar biasa kuat, berbeda dari istri manja yang Dimas kenal. Mereka berlari menembus hujan deras. Dimas yang terpincang-pincang diseret Sarah menuju mobil. Napas mereka memburu, berpacu dengan suara teriakan para preman yang mulai mengejar dengan membabi buta meski wajah mereka melepuh. Masuk. Sarah mendorong Dimas ke kursi penumpang, lalu ia melompat ke balik kemudi. Mobil menyala. Sarah membanting setir keluar dari area kos-kosan kumuh itu, bannya mencicit di aspal basah. Dimas menatap istrinya dengan tatapan ngeri. Tangan Sarah yang biasanya memegang spatula, kini gemetar memegang setir dengan noda darah orang lain di bajunya. Sarah, kamu ini siapa sebenarnya? Bisik Dimas gemetar. Sarah menoleh sekilas, tatapannya kosong. Nanti aku jelaskan. Kita belum ama. Ucapan Sarah terpotong oleh sorot lampu menyilaukan dari arah samping kanan. Terang benderang seperti matahari buatan. Dimas menoleh dan matanya terbelalak. Sebuah dump truk tambang raksasa, jenis monster yang bannya lebih tinggi dari manusia, muncul dari persimpangan gelap, melaju tanpa rem ke arah mobil kecil mereka. Awas! 2. Besi bertabrakan dengan besi. Dunia Dimas menjadi gelap gulita. Dunia tidak sekadar gelap. Dunia berputar dalam hening yang berdenging panjang, lalu berhenti mendadak dengan rasa sakit yang menghantam sekujur tubuh. Dimas tersentak sadar oleh siraman air dingin yang berbau solar. Matanya mengerjap, mencoba menangkap cahaya yang remang-remang. Kepalanya terasa berat dan pening luar biasa. Saat kesadarannya pulih, horor yang sebenarnya baru dimulai. Dia tidak berada di rumah sakit, melainkan tergantung dengan posisi terbalik. Pergelangan kakinya terikat rantai besi yang dikaitkan ke hoist, krek, langit-langit sebuah gudang industri yang lembab. Suara gemuruh mesin berat mendominasi ruangan. Di bawah kepala Dimas, hanya berjarak 2 meter, sebuah mesin penggiling batu, stone crusher, raksasa menganga dengan gerigi besi yang berputar pelan, siap melumat apapun yang jatuh ke dalamnya. Dimas mengerang, darah segar menetes dari pelipisnya, jatuh melewati matanya, lalu menetes ke lantai beton. Sudah sadar, Tuan Putri. Suara berat itu datang dari arah depan. Seorang pria paruhbaya bertubuh gempal duduk santai di atas tumpukan ban bekas. Dia tidak memakai jas mahal layaknya mafia di film. Dia memakai kaos kutang putih yang kotor oleh oli dan celana kargo loreng. Tangannya yang kasar sedang memutar-mutar sebuah bor tanah portabel. Itulah Barata. Juragan tambang ilegal yang namanya saja sudah membuat polisi lokal pura-pura tuli. Di sudut ruangan, Dimas melihat Sarah. Istrinya itu berlutut dengan tangan terikat ke belakang. Wajah cantiknya lebam, bibirnya pecah, tapi mata itu menatap Barata dengan nyali yang tidak masuk akal. Tidak ada ketakutan di sana, hanya perhitungan. Lepaskan suami saya, Barata. Dia warga sipil bodoh yang gak tahu apa-apa, ucap Sarah dingin. Suaranya tenang, kontras dengan situasi mematikan ini. Barata tertawa, suaranya menggema di gudang kosong itu. Dia berjalan mendekati Dimas, lalu menepuk pipi Dimas dengan mata bor yang dingin. Suamimu memang bodoh, Sarah. Dia pikir kamu cuma nyuri emas rongsokan di kos itu. Padahal kamu mengambil jantung bisnisku, bisik Barata. Dia beralih menatap Sarah tajam. Di mana buku lahan itu? Dimas bingung. Buku lahan? Emas di kotak sepatu itu cuma sampah, Mas.
Sarah tiba-tiba bicara pada Dimas tanpa menoleh. Yang mereka cari adalah buku catatan koordinat tambang baru. Nilainya 3 triliun. Barata habis kesabaran. Dia menendang tuas mesin penggiling batu. Roar! Gerigi besi di bawah kepala Dimas berputar semakin kencang. Suaranya memekakkan telinga. Angin dari putaran mesin itu menampar wajah Dimas yang tergantung tak berdaya. Dengar, Sarah si tikus tanah. Barata berteriak mengalahkan suara mesin. Aku nggak butuh negosiasi. Barata menekan tombol pada kerek rantai. Krek, krek. Rantai penahan kaki Dimas perlahan turun. Kepala Dimas semakin dekat ke mulut mesin penggiling. Dimas berteriak histeris, melihat kematian mengerikan di depan matanya. Buku itu ada di tempat yang nggak bakal kamu duga. Teriak Sarah panik, pertahanannya mulai runtuh melihat suaminya akan digiling hidup-hidup. Kalau kamu bunuh dia, kuncinya hilang selamanya. Barata menghentikan tombol turun. Kepala Dimas kini hanya berjarak 10 cm dari gerigi besi yang berputar buas. Rambut Dimas bahkan sudah bergerak tertiup angin mesin. Barata mendekatkan wajahnya ke telinga Sarah. 1 jam. Kembalikan buku itu dalam 1 jam. Atau suamimu akan jadi aspal jalanan. 1 jam, Sarah. Mulai dari sekarang. Barata memberi isyarat dagu. 2 anak buahnya memotong ikatan tali di tangan Sarah, lalu menyeret wanita itu keluar gudang untuk mengambil buku yang dimaksud. Dimas masih tergantung terbalik, darah di kepalanya membuat pandangannya berkunang-kunang, hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Namun, tepat di ambang pintu besi, Sarah berhenti. Dia tidak menoleh ke arah Dimas, melainkan melirik ke arah panel genset diesel besar yang menderu di sudut gudang, jantung dari semua listrik di markas tambang ilegal ini. Tiba-tiba, gerakan Sarah berubah cepat seperti kilat. Dengan satu gerakan memutar yang luas, Sarah menyikut leher penjaga di belakangnya hingga tersedak. Sebelum penjaga kedua sempat mengangkat senapan, Sarah sudah melempar kunci Inggris berat yang tergeletak di atas drum oli. Kunci itu melayang akurat, menghantam panel kontrol genset hingga pecah berantakan. BZZZ. Percikan api biru menyembur liar. 2. Sebuah ledakan kecil terjadi pada kapasitor mesin. Seketika, lampu sorot gudang mati total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi percikan api dari kabel yang putus. Mesin penggiling batu di bawah kepala Dimas mendesis, putarannya melambat, mati perlahan. Hening yang mencekam. Tahan pintu. Jangan biarkan dia keluar. Teriak Barata panik dalam kegelapan. Tapi Sarah tidak lari keluar. Dia adalah tikus tanah. Dia hafal cara bergerak di tempat gelap dan sempit. Dimas merasakan tali di kakinya disayat benda tajam. Bruk, tubuhnya jatuh menghantam lantai beton yang keras. Sakitnya luar biasa, tapi adrenalin memaksanya tetap sadar. Sebuah tangan kecil namun kokoh menarik kerah bajunya. Lari, Mas. Ikuti napasku, bisik Sarah di telinganya. Mereka berlari zigzag, menghindari tembakan membabi buta dari anak buah Barata. Sarah menuntun Dimas keluar lewat celah ventilasi pembuangan limbah yang sempit dan bau. Dimas terengah-engah, takjub sekaligus ngeri melihat istrinya. Sarah bergerak tanpa suara, melompati rintangan besi dengan keanggunan yang mematikan, seolah dia sudah ribuan kali melakukan pelarian seperti ini. Mereka berhasil menembus pagar kawat dan masuk ke area hutan liar, bekas galian tambang yang ditinggalkan. Tanah di sini labil, penuh lubang menganga yang tertutup semak belukar. Setelah merasa cukup jauh, mereka bersembunyi di balik ban raksasa bekas dump truck yang tergeletak di tengah hutan. Dimas merosot ke tanah, memegangi rusuknya yang nyeri. Ia menatap Sarah yang sedang sibuk mengotak-atik sebuah benda. Bukan kotak P3K untuk mengobati luka suaminya. Itu adalah telepon satelit. Halo. Sarah berbicara dengan suara datar ke alat itu. Matanya memindai hutan dengan waspada. Harga naik 2 kali lipat. Barata sudah bergerak. Dan suamiku sudah tahu semuanya. Hening sejenak. Dimas menatap istrinya tak percaya. Ya, lanjut Sarah dingin, tanpa menatap Dimas. Dia aman. Masih bisa dipakai sebagai aset negosiasi kalau Barata nekat. Darah Dimas berdesir dingin, lebih dingin dari udara malam hutan itu. Dia baru saja diselamatkan, tapi kalimat itu menyadarkannya pada kenyataan pahit. Bagi Sarah, dia mungkin bukan suami yang dicintai, melainkan hanya beban yang kebetulan bernilai taktis. Kata, aset,
Itu menggantung di udara malam yang lembab, lebih menyakitkan daripada pukulan preman manapun. Dimas menatap punggung istrinya yang baru saja mematikan telepon satelit. Rasa takutnya perlahan bermetamorfosis menjadi kemarahan yang membara. Tanpa peringatan, Dimas mencengkeram lengan Sarah, memaksanya berbalik. "Jadi itu aku di matamu, Sar?" "Aset," desis Dimas. Matanya merah menahan tangis. "Aku ini suamimu. Kita menikah 5 tahun, dan ternyata aku cuma tameng hidup buat hobi gilamu ini." Sarah menepis tangan Dimas kasar. Wajahnya tidak lagi dingin, tapi terlihat lelah dan frustrasi. "Kamu nggak ngerti, Mas. Ini bukan cuma soal uang," bentak Sarah dengan suara tertahan. Napasnya memburu. "Aku butuh ini. Rasa takut ini. Detak jantung ini canduku. Menjadi ibu rumah tangga biasa itu membunuhku pelan-pelan." Pengakuan itu menghantam Dimas telak. Jadi selama ini kebahagiaan rumah tangga mereka hanyalah panggung sandiwara bagi Sarah? Sebelum Dimas sempat membalas, suara dengungan asing terdengar di atas pepohonan. "Zzzt." Sarah langsung membekap mulut Dimas. Matanya menatap langit-langit hutan. Cahaya merah kecil melayang di sela ranting. "Drone thermal," bisik Sarah pucat. "Barata nggak main-main. Dia pakai teknologi militer." Suara gonggongan anjing pelacak menyusul dari kejauhan, semakin mendekat. Tidak ada waktu untuk berdebat. Sarah menarik tangan Dimas. "Lari, atau kita mati konyol di sini." Mereka berlari buta menembus semak berduri. Hutan bekas tambang ini adalah ladang ranjau geologis. Tanah di sini kopong, digerogoti terowongan ilegal selama bertahun-tahun. Krak! Langkah kaki Dimas mendarat di atas tanah lunak yang tertutup daun kering. Tiba-tiba, bumi di bawah kakinya runtuh. "Mas!" Sarah mencoba meraih tangan Dimas, tapi pijakannya sendiri ikut amblas. Mereka berdua terperosok jatuh ke dalam kegelapan. Tubuh mereka menghantam dinding tanah, berguling-guling kasar sedalam 7 meter, sebelum akhirnya biur. Jatuh ke dalam genangan air dingin yang berbau busuk. Dimas terbatuk-batuk, air keruh masuk ke hidungnya. Gelap gulita. Dia meraba-raba saku celananya, menyalakan senter HP yang layarnya sudah retak. "Sarah, kamu oke?" panggil Dimas parau. "Kakiku." Rintih Sarah dari sudut. Cahaya senter Dimas menyapu ruangan sempit itu. Ini adalah dasar lubang galian tambang tua. Dindingnya licin berlumut. Tapi saat cahaya senter bergerak ke permukaan air di sekitar mereka, Dimas mematung. Di sana, mengapung di antara sampah plastik dan kayu busuk, ada sebuah tengkorak manusia yang masih melekat dengan sisa pakaian compang-camping. Dan bukan cuma satu. Ada 3, 4. Ya Tuhan! Dimas mundur hingga punggungnya menabrak dinding tanah. Ini kuburan massal mereka. Sarah menatap tulang belulang itu dengan mata terbelalak. Barata membuang semua orang yang melawannya ke sini. Suara gemuruh air terdengar. Dimas menyorot ke atas. Dari celah dinding tanah, air tanah mulai menyembur masuk deras karena hujan di luar semakin lebat. Permukaan air naik dengan cepat. Mereka terjebak di dalam kuburan air yang perlahan menenggelamkan mereka bersama mayat-mayat itu. Air keruh itu naik dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam hitungan menit, dinginnya air tambang sudah merendam dada Dimas. Bau busuk mayat bercampur lumpur memenuhi rongga hidung, membuat perut mual. Namun, yang lebih mengerikan adalah Sarah. Wanita yang tadi begitu dingin dan penuh perhitungan, kini gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak menatap permukaan air yang semakin tinggi. Napasnya pendek dan cepat. "Aku nggak bisa sempit airnya," racau Sarah. Tangannya mencakar dinding tanah yang licin, kuku-kukunya patah. Fobia ruang sempit dan air gelap melumpuhkan logika sang pencuri ulung. Dimas menatap istrinya. Rasa marah dan sakit hati karena disebut aset masih membara di dadanya. Ingin rasanya ia membiarkan wanita manipulatif ini tenggelam bersama ambisinya. Tapi saat melihat Sarah yang rapuh seperti anak kecil ketakutan, naluri Dimas sebagai pelindung dan sebagai suami mengambil alih. Plak! Dimas menampar pipi Sarah, cukup keras untuk menyadarkannya dari histeria. "Lihat aku," bentak Dimas, mencengkeram bahu Sarah. "Kamu mau mati di sini jadi teman tengkorak itu?" "Hah?" Sarah terdiam, menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca.
Dengar, suara Dimas berubah tegas. Mode arsiteknya aktif. Matanya memindai dinding lubang. Tanah di sisi kiri terlalu lunak. Tapi di sisi kanan ada akar pohon tua yang menembus dinding. Itu struktur penguat alami. Kita panjat lewat sana. Sekarang, Dimas berjongkok di dalam air, menahan napas saat permukaan air menyentuh dagunya. Injak bahuku. Cepat. Dengan sisa tenaga, Sarah menginjak bahu Dimas, lalu meraih akar pohon yang menonjol. Dimas mendorong tubuh istrinya ke atas, lalu ia sendiri memanjat menyusul. Mereka merayap seperti cicak di dinding licin, inci demi inci, berpacu dengan air yang terus mengejar tumit mereka. Saat tangan mereka akhirnya menggapai bibir lubang di atas, suara gemuruh mesin terdengar sangat dekat. Cahaya lampu sorot menyapu semak-semak di sekitar lubang. Tuang sekarang. Tutup semua lubang tikus ini. Teriak suara mandor dari atas. Mata Dimas terbelalak. Itu suara truk pengaduk semen, cement mixer. Barata tidak berniat mencari mereka. Dia berniat mengubur mereka hidup-hidup dengan beton cair. Keluar. Cepat. Dimas mendorong pantat Sarah sekuat tenaga. Sarah berguling keluar dari lubang, menarik tangan Dimas tepat sedetik sebelum, biur. Tonan semen cair berwarna abu-abu pekat tumpah ruah ke dalam lubang tempat mereka berada tadi. Jika mereka terlambat 2 detik saja, mereka sudah menjadi fosil beton. Mereka tiarap di balik gundukan tanah, napas memburu. Hujan deras menyamarkan suara napas mereka. Tapi mereka belum selamat. Ada pergerakan di sektor 2. Teriak seseorang. Dor! Suara letusan kering terdengar, berbeda dari pistol api. Itu senapan angin berburu babi hutan, kali berbesar. Sarah tersentak, tubuhnya kejang. Dia ambruk kembali ke tanah lumpur. Sebuah anak panah besi kecil menancap dalam di betis kirinya. Darah segar merembes cepat, bercampur dengan air hujan. Mas! Rinti Sarah, wajahnya menyeringai menahan sakit. Aku nggak bisa jalan. Dimas menatap hutan yang dikepung cahaya senter para pemburu manusia. Dia menatap istrinya yang terluka, lalu menatap kegelapan hutan yang tak berujung. Dia harus membuat pilihan mustahil lagi. Hutan itu seolah tak berujung, tapi Dimas tidak berhenti. Dengan napas yang berbunyi seperti peluit rusak, Dimas memapah tubuh Sarah menembus lumpur setinggi betis. Anak panah besi masih menancap di betis istrinya. Darah Sarah terus mengalir, hangat di punggung tangan Dimas, kontras dengan air hujan yang membekukan tulang. Tinggalin aku aja, Mas. Bisik Sarah lemah, wajahnya pucat pasi di bawah sorot kilat. Diam, bentak Dimas, tapi kali ini nadanya bukan marah, melainkan putus asa. Kita sampai. Lihat, ada lampu. Di kejauhan, terlihat kerlap-kerlip lampu kuning dari sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa penyangga area tambang. Harapan membuncah di dada Dimas. Ia menyeret langkahnya lebih cepat, menembus pagar pembatas desa. Namun, harapan itu hancur seketika saat mereka mencapai alun-alun desa. Hening. Terlalu hening untuk sebuah pemukiman. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Klik. Tiba-tiba, lampu sorot stadion menyala dari atap balai desa, menyilaukan mata Dimas dan Sarah. Dimas refleks melindungi wajah istrinya. Saat matanya beradaptasi dengan cahaya, pemandangan di depannya membuat lutut Dimas lemas. Puluhan warga desa, laki-laki, perempuan, lansia, duduk berlutut di tanah becek dengan tangan di atas kepala. Di sekeliling mereka, preman-preman bersenjata parang dan senapan angin berdiri tegak seperti algojo. Dan di teras balai desa, duduk di kursi rotan sambil merokok santai, adalah Barata. Kalian lama sekali, ucap Barata, suaranya diperkeras oleh megapone. Aku hampir saja membakar rumah Pak Kepala Desa untuk menghangatkan badan. Seorang preman menyeret seorang ibu tua yang menangis. Barata menodongkan bor tanahnya ke arah ibu itu. Keluar, Sarah, atau desa ini jadi abu, ancam Barata datar. Dimas menahan lengan Sarah. Jangan. Mereka akan membunuh kita semua bagaimanapun caranya. Sarah menatap mata Dimas dalam-dalam. Ada kilatan penyesalan di sana, sesuatu yang jujur. Maafkan aku, Mas. Jaga dirimu. Sarah melepaskan pegangan Dimas dan melangkah keluar dengan kaki terpincang. Dia mengangkat tangan tinggi-tinggi. Di tangan kanannya,
Tergenggam sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang basah kuyup. "Lepaskan mereka!" teriak Sarah lantang. "Ini yang kamu mau, kan?" Barata tersenyum lebar, gigi emasnya berkilau. Dia memberi kode. Seorang anak buahnya berlari mengambil buku itu dari tangan Sarah dan memberikannya pada Barata. Suasana hening mencekam. Hanya suara hujan dan isak tangis warga. Barata membuka halaman pertama buku itu dengan penuh kemenangan. Lalu halaman kedua. Ketiga. Senyum Barata lenyap. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Dia membanting buku itu ke lumpur. Buku itu terbuka, menampilkan halaman-halaman yang kosong melompong. Putih bersih. "Kamu pikir aku bodoh?" raung Barata, suaranya membelah malam. Sarah tersenyum miring, berdiri tegak meski kakinya berdarah. "Buku aslinya ada di tempat aman. Kalau aku mati malam ini, besok pagi koordinat tambangmu viral di internet." Barata mencabut pistol dari pinggangnya, mengarahkannya tepat ke dahi Sarah. "Habisi mereka semua. Tidak ada saksi. Habisi mereka semua." Kalimat Barata itu menggantung di udara sepersekian detik, sebelum pecah oleh teriakan putus asa Dimas. "Lawan, atau kita mati malam ini." Dimas, yang dirasuki adrenalin murni, menyambar bongkahan batu paving yang lepas dari tanah berlumpur. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya tepat ke wajah preman yang memegang ibu tua tadi. Buk! Preman itu terhuyung, darah muncrat dari hidungnya. Itu adalah pemicu yang dibutuhkan warga. Ketakutan berubah menjadi kemarahan kolektif. Puluhan warga desa yang selama ini tertindas, bangkit serentak. Mereka menerjang para preman dengan tangan kosong, kayu bakar, dan batu. Situasi berubah menjadi chaos total. Suara tembakan meletus liar ke udara, tapi massa yang mengamuk seperti air bah tak bisa dihentikan. Di tengah kekacauan itu, Dimas mencari Sarah. "Sarah!" teriak Dimas sambil menangkis pukulan seorang preman. Sarah tidak ada di sana. Dimas memutar pandangannya panik. Kilatan petir menerangi tebing bukit di atas desa, area pertambangan ilegal milik Barata. Di sana, di ketinggian yang berbahaya, siluet ramping Sarah terlihat sedang memanjat tiang penyangga alat berat ekskavator. Di tangan Sarah, ada benda persegi kecil dengan antena pendek. Itu remote detonator. Dimas baru sadar. Kunci gembok di bab 1, emas di kotak sepatu. Sarah tidak hanya mencuri emas. Dia mencuri pemicu dinamit yang biasa dipakai Barata untuk meledakkan tebing. "Sarah, jangan!" Dimas berteriak. Suaranya parau tertelan gemuruh hujan. Barata, yang sedang kewalahan dipukuli warga, melihat ke atas. Wajahnya memucat. "Gila! Wanita itu gila!" Di atas tebing, Sarah berdiri di tepi jurang galian. Angin kencang menampar wajahnya yang penuh luka. Dia menatap ke bawah, matanya bertemu dengan mata Dimas di tengah kerumunan. Tidak ada ketakutan di wajah Sarah kali ini. Hanya senyum tipis, senyum perpisahan yang menyakitkan. "Lari, Mas!" teriakan Sarah melengking tajam. Ibu jari Sarah menekan tombol merah pada detonator itu. Klik. Hening sejenak. Lalu bumi berguncang. Blar! Suara ledakan dahsyat merobek malam. Tebing tanah di atas desa, yang sudah rapuh karena digerogoti tambang liar, meledak hebat. Runtuhan batu raksasa dan tonan tanah merah longsor ke bawah, menciptakan gelombang debu dan kehancuran. Arah longsoran itu tepat mengubur alat-alat berat Barata dan posisi Sarah berdiri. Tidak. Dimas berlari menyongsong bukit itu, tapi gelombang angin ledakan melemparnya mundur. Dalam hitungan detik, tebing tempat Sarah berdiri tadi hilang, berganti menjadi air terjun tanah dan batu yang menimbun segalanya. Sosok Sarah lenyap di telan bumi. Debu tebal sisa ledakan itu menggantung di udara, bercampur dengan air hujan, menciptakan kabut lumpur yang menyesakkan dada. Telinga Dimas berdenging panjang, suara sunyi yang menyakitkan pasca ledakan hebat. Dunia seakan berhenti berputar. "Sarah!" Teriakan Dimas memecah kebisuan. Ia bangkit, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan berlari menerjang gundukan tanah merah yang baru saja tercipta. Di mana tadi tebing itu berdiri kokoh, kini hanya ada hamparan lumpur yang mengubur segalanya, alat berat, pepohonan, dan istrinya. Dimas jatuh berlutut di atas lumpur basah. Dengan tangan kosong, ia menggali. Kukunya patah,
Jari-jarinya berdarah tergores batu tajam, tapi ia tidak berhenti. "Jangan mati, kumohon jangan mati." Racau Dimas seperti orang gila. Air matanya menyatu dengan hujan, menetes ke tanah yang bisu. Warga desa mulai berdatangan membantu, membawa cangkul dan skop. Sirine polisi dan tim SAR meraung-raung dari kejauhan, membelah malam. Lampu sorot petugas menyapu area longsoran, memperlihatkan skala kehancuran yang masif. Barata dan anak buahnya yang selamat dari amukan warga diringkus polisi. Saat diseret ke mobil patroli, Barata sempat menoleh ke arah gundukan tanah itu dan meludah. Perempuan iblis itu pantas mati di neraka buatannya sendiri. Berjam-jam berlalu. Hujan mulai reda, digantikan angin subuh yang menusuk tulang. "Pak, maaf." Seorang petugas SAR menepuk bahu Dimas yang masih menggali dengan tatapan kosong. "Anjing pelacak kami tidak menemukan tanda kehidupan. Struktur tanahnya terlalu padat. Kemungkinan besar korban terseret arus bawah tanah ke sungai." Dimas menggeleng lemah. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik lumpur. Ia menarik benda itu keluar. Bukan tangan Sarah. Itu hanya sebuah kalung emas putih dengan liontin inisial DFS. Kalung pernikahan mereka. Rantainya putus. Liontinnya penyok terhantam batu. Hanya itu yang tersisa dari Sarah. Dimas menggenggam kalung itu erat-erat di dadanya, meringkuk di atas kuburan lumpur istrinya, dan meraung menangis. Rasa bersalah menghantamnya lebih keras dari batu manapun. Ia sempat membenci Sarah, sempat memanggilnya penjahat, padahal di detik terakhir, wanita itulah yang meledakkan dirinya demi menyelamatkan Dimas dan satu desa. 3 bulan kemudian, hidup berjalan normal, tapi terasa abu-abu bagi Dimas. Kasus Barata menjadi berita nasional. Tambang ilegal ditutup. Tapi rumah Dimas terasa terlalu besar dan sepi. Tidak ada lagi kebohongan Sarah. Tidak ada lagi senyum manisnya yang manipulatif. Sore itu, bel rumah berbunyi. Seorang kurir paket berdiri di depan pagar. "Paket untuk Bapak Dimas." Pengirim tidak mencantumkan nama, hanya titipan kilat. Dimas menerima amplop coklat tebal itu dengan bingung. Ia membukanya di ruang tamu yang sunyi. Isinya bukan surat ancaman, bukan juga tagihan. Isinya adalah sebuah kunci besi kecil dengan nomor seri CH808 dan logo sebuah bank swasta internasional. Di bawah kunci itu, terselip secari kertas note kecil berwarna kuning, jenis kertas yang biasa dipakai Sarah untuk mencatat belanjaan. Tulisan tangannya sangat familiar. Tulisan yang rapi dan tegas. "Bagianmu, Mas. Maaf sudah bikin berantakan." Jantung Dimas berhenti berdetak sesaat. Kertas note kuning itu seolah membakar ujung jari Dimas. Tulisan tangan Sarah. "Masih hidup?" Tanpa membuang waktu, Dimas memacu mobilnya menuju alamat bank swasta yang tertera di balik kunci itu. Sepanjang perjalanan, otaknya berperang antara harapan dan logika. Jika Sarah selamat, kenapa dia tidak pulang? Kenapa harus lewat kotak deposit? Sampai di bank, Dimas diantar petugas menuju ruang penyimpanan, safe deposit box, yang dingin dan steril. Sangat kontras dengan lumpur dan darah di tambang ilegal itu. "Silakan, Pak. Kami tinggalkan Anda sendiri," ucap petugas bank sopan. Dimas memasukkan kunci bernomor CH808. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Dia memutar kunci. Klik. Kotak besi panjang itu terbuka. Dimas terhuyung mundur. Napasnya tercekat. Di dalam kotak itu, tersusun rapi tumpukan uang tunai pecahan dolar Singapura dan rupiah dalam jumlah yang tak masuk akal. Mungkin miliaran. Tapi bukan uang itu yang membuat air mata Dimas menetes. Di atas tumpukan uang, ada sebuah map biru. Map pengadilan agama. Dimas membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan di kolom tanda tangan istri, tinta itu sudah kering. Sarah sudah menandatanganinya sebelum kejadian di tambang. Dia sudah merencanakan perpisahan ini sejak awal. Tiba-tiba, mata Dimas tertuju pada televisi layar datar yang menyala bisu di sudut ruangan bank. Berita siang sedang berlangsung. Running text berwarna merah berjalan di bawah layar. Breaking news. Aset sitaan polisi dari mafia tambang Barata senilai 50 miliar rupiah hilang dari gudang barang bukti saat kebakaran. Darah Dimas berhenti mengalir. Ia melihat tanggal diikat uang dolar di dalam kotak itu. Cap tanggalnya kemarin. Dimas akhirnya mengerti.
Ledakan dinamit itu, longsoran tanah itu bukan pengorbanan heroik. Itu adalah pengalihan isu. Sarah memanfaatkan kekacauan warga dan ledakan itu untuk menyusup ke pos polisi atau gudang penyimpanan sementara, mencuri aset sitaan di tengah kepanikan, lalu memasukkan kematiannya sendiri agar tidak ada yang mengejarnya. Uang di kotak ini bukan warisan cinta. Ini adalah uang tutup mulut. Jika Dimas mengambilnya, dia jadi penadah. Jika dia melapor, dia menyeret dirinya sendiri ke penjara. Bajingan. Dimas tertawa. Tawa yang pecah, hancur, dan penuh rasa sakit. Dia terduduk di lantai bank yang dingin, memeluk surat cerai itu. Suasana berubah drastis. Bukan lagi ruang bank yang suram, melainkan teras sebuah villa mewah di pinggir pantai tropis yang bermandikan matahari. Seorang wanita dengan rambut yang kini dipotong pendek dan dicat pirang sedang duduk santai menikmati koktail. Dia memakai kacamata hitam besar. Wanita itu meletakkan HP-nya di meja. Di layar HP, terpampang foto berita online. Suami malang masih berduka, setiap hari datangi lokasi longsor mencari jasad istri pahlawan. Wanita itu, Sarah, tersenyum tipis. Senyum yang licik, puas, dan bebas. Tangannya yang lentik, yang dulu biasa mencuri barang kecil, kini memegang paspor dengan nama baru. Maaf ya, Mas. Kamu terlalu baik buat jadi penjahat. Gumamnya pelan. Dia meneguk minumannya, lalu menatap Cakrawala. Istri yang lugu itu sudah mati tertimbun tanah. Yang hidup sekarang adalah sang ratu pencuri. Layar menggelap perlahan. Cerita ini berakhir bukan dengan bahagia selamanya, tapi dengan realita pahit bahwa terkadang orang yang paling kita cintai adalah orang asing yang paling berbahaya. Sarah mencuri emas, mencuri aset mafia, tapi pencurian terbesarnya adalah mencuri kepercayaan dan masa depan Dimas, lalu meninggalkannya dengan uang suap dan surat cerai. Gimana menurut kalian? Apakah Sarah itu jenius atau jahat murni? Atau sebenarnya dia melakukan itu karena dia merasa Dimas pantas mendapatkan uang itu sebagai ganti rugi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca teori kalian. Siapa tahu Sarah bakal balik lagi di season 2? Jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita thriller psikologi seru lainnya di channel ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya.